Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syiar semuanya. Kita kembali dalam program Si Cerahan, Sisi Cerah Ramadan. Ramadan produktif bersama TV Bermartabat. Tentunya bersama saya Rizky di sini kembali lagi menemani Anda semuanya sepanjang talk show berlangsung nanti teman-teman. Nah, kemarin kita sudah melewati 2 episode yang luar biasa sekali pembahasannya, anti mainstream sekali. Dan tak terasa sekarang kita sudah berada di episode ketiga. Dan episode ketiga ini merupakan episode terakhir dari seluruh rangkaian program Si Cerahan. Sedih sekali rasanya kalau teman-teman ternyata sudah episode 3 berlangsung tapi belum ada yang ditonton, baik episode 1 maupun episode 2. Maka dari itu teman-teman boleh merewatch kembali seluruh program Si Cerahan dari episode 1 sampai dengan 3 di YouTube Syiar Alauddin TV tentunya teman-teman. Dan selain program kita yang sudah mau berakhir, ternyata tidak terasa juga Ramadan sudah memasuki pekan keempat. Artinya sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan kalaupun Tuhan memberikan kita umur panjang, maka insya Allah kita akan kembali bertemu dengan Ramadan di tahun yang mendatang. Maka dari itu teman-teman maksimalkan Ramadannya di tahun ini dan berdoa supaya kita bisa kembali bertemu di Ramadan berikutnya. Berbicara soal Ramadan teman-teman, bagaimana teman-teman kru? Jadwal bukbernya sudah terpenuhi sebelum mudik semuanya? Sudah ya. Iya, itu tadi cuma pengantar karena inilah yang akan kita bahas dalam episode ketiga kali ini dalam program Si Cerahan, Bukber or Flexing. Tentunya kita akan membahas itu dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Kak Zulkifli dari LDF Al-Wasatiyah dari FDK tentunya. Halo Kak Zulkifli. Ya, Kak. Boleh disapa dulu Kak. Halo teman-teman atau sahabat-sahabat dari Syiar Alauddin TV. Perkenalkan nama saya Muhammad Zulkifli. Saya selaku Ketua Umum dari Lembaga Dakwah Fakultas Al-Wasatiyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ya. Bagaimana kuliahnya selama di bulan Ramadan, lancar atau ada kendala-kendala mungkin atau bagaimana? Alhamdulillah selama Ramadan ini kuliah lancar. Lancar. Dan dengan kuliah ini juga menjadi momen kepada kita sehingga ada aktivitas selama kuliah. Kan tidak enak juga Kak, kalau kita hanya di rumah saja. Kita harus memang di bulan puasa kita harus diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya? Contohnya kita kuliah, kita kan dalam menuntut ilmu itu juga sebagian dari ibadah. Ya. Nah, itulah fungsinya kita berkuliah dalam bulan suci Ramadan. Tapi ngomong-ngomong ini Kak, ini kan sudah musim-musim mudik ya, sudah banyak yang pulang kampung, baik lewat jalur darat ataupun lewat jalur laut. Kalau Kak Zulkifli sendiri, ada rencana mudik atau bagaimana? Atau tidak ada kampungnya? Baik Kak, mungkin kampung saya, kan saya termasuk orang sini juga Kak. Orang sini? Ya, Samata. Samata. Oh, Samata. Jadi perihal pulang kampung, nanti pulang kampung kalau ngikut sama teman-teman. Berarti tidak ada kampungnya? Tidak ada kampungnya Kak. Sama tadi. Oke. Nah, Kak Zulkifli, selama di bulan Ramadan ini sudah masuk pekan keempat, bagaimana jadwal bukbernya? Sudah banyak jadwal bukbernya sudah terlaksana atau bagaimana? Alhamdulillah Kak, sudah 3 kali melaksanakan bukber. Pertama. Sudah 3 kali ya? Sudah 3 kali Kak. Biasanya kalau bukber apa-apa yang sering diflexingkan di teman-temannya? Kalau di bukber itu Kak, yang sering diflexingkan itu terkait flexing ya? Iya, tidak terlalu Kak, cuman ada beberapa terkait bagaimana kuliahnya teman-teman, pintarannya. Oh iya. Itu yang sering ya. Adu ilmu begitu. Ada ilmunya Kak. Ataupun terkait dialog-dialognya itu sering di situ diflexingkan. Tapi perihal baju dan lain sebagainya itu tidak Ji. Tidak jadi mobil atau apa? Tidak Ji Pak. Tapi kalau bulan Ramadan biasanya yang paling momen-momen yang paling dirindukan setiap Ramadan itu apa kalau dari Kak Zulkifli sendiri? Kalau momen yang paling dirindukan itu Kak, yakni sholat Idul Fitri bersama keluarga. Biar Ramadan sholat Idul Fitri. Biar Ramadan Kak nanti. Yang paling bulan Ramadan. Masa sholat Idul Fitri di bulan Ramadan? Yang paling dirindukan itu Kak, buka bersama keluarga. Karena memang keluarganya tinggal di sini. Keluarganya tinggal di sini Kak. Sama kumpul juga bersama teman-teman itu yang paling dirindukan Kak. Ya. Apalagi ke teman SMA, paling rindu itu Kak. Teman SMA aja? Iya. SMP? SMP kurang aktif sekarang Kak. Kalau yang SMP. Iya. Yang PAUD? Yang PAUD lebih lagi juga. Ya, begitu dia. Berbicara soal bukber,
Kak Zulkifli sendiri bagaimana melihat bukber itu seperti apa sebenarnya? Ini belum pandangan Islam dari Kak Zulkifli sendiri dulu. Menurut pandangan saya Kak terkait bukber, bukber ini bagus dilaksanakan karena kenapa? Bukber ini menjadi ajang silaturahmi bagi sesama teman-teman ataupun keluarga. Kemudian di dalam bukber ini ada yang dinamakan kumpul bersama. Kemudian salah satu juga makan bersama. Dan inilah salah satu kunci yang dimana dengan bukber ini mempererat tali silaturahmi antar sesama Kak. Itu sisi positifnya dari bukber. Oh itu sisi positifnya. Kalau bilang ke sisi positif berarti ada sisi negatifnya juga. Ada sisi negatifnya Kak. Terkait biasanya ada teman-teman yang kurang ekonominya Kak. Itu yang biasa Kak. Biasa tidak mau saya pergi bukber karena kurang enak tidak mau pergi bukber karena kurang dananya. Karena udah open donasi. Tidak enak juga kalau bukber juga. Banyak yang misalnya seperti itu banyak. Banyak Kak. Tapi kalau ini kan bukber itu kan sebenarnya kalau dulu ya kita melihat itu banyak sekali sisi positifnya. Seperti tadi yang dibilang Kak Zulkifli bahwa bukber itu salah satu cara atau solusi untuk mempererat tali silaturahim Dek. Tapi semenjak mungkin sosmed marak digunakan, makna bukber ini terpecah dua terpecah belah ada yang sisi positifnya ada negatifnya semenjak ada sosmed. Nah dulu pas sebelum ada sosmed ya kita anggapnya bukber itu ajang untuk silaturahmi, tapi setelah ada sosmed apalagi ada TikTok kan Dek, apa-apa semuanya diposting dan lain-lain, banyak yang kemudian tidak hanya menganggap positif bukber itu, tapi menganggap negatif, dalam hal negatif itu bukber. Karena banyak yang bilang, oh bukber ini ternyata bukan hanya ajang silaturahmi, tapi juga banyak yang menjadikannya sebagai ajang untuk flexing atau pamer-pamer semacam harta atau prestasi, pencapaian. Nah itu bagaimana itu Kak? Baik, terima kasih Kak. Persoalan flexing, kalau kita mau merujuk kepada definisi flexing kan, flexing ini adalah menunjukkan atau memamerkan segala sesuatu atau pencapaian di dalam diri kita, baik itu dari segi pakaian, kekayaan atau pencapaian-pencapaian lainnya. Memamerkan ya. Gitu Kak. Tetapi ketika kita melihat, misalkan kita melihat seseorang yang pergi ke masjid, kemudian dia memakai baju mewah, jangan kita langsung judge seseorang itu bahwasanya itu flexing. Karena kenapa? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran yang menjelaskan itu, ada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang dimana menjelaskan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul mufsirin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada saat setiap kamu memasuki masjid, dan makanlah dan minumlah segala sesuatu, tetapi jangan berlebihan. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan. Jadi telah dijelaskan dalam Al-Quran Kak, bahwasanya flexing itu atau memamerkan segala sesuatu atau memakai baju yang mewah itu hanya kalau untuk memperindah tubuh, itu diboleh-bolehkan saja. Tetapi tergantung dari niat kita. Kalau untuk memperindah Kak, ya betul. Jadi kalau flexing Kak, itu tergantung dari pikiran kita. Pikiran siapa? Pikiran masing-masing orang menilai orang tersebut ketika memakai baju mewah, memiliki jabatan yang tinggi. Ketika kita melihat seseorang itu flexing, ketika kita melihat dari sudut pandang hati kita yang kotor, maka pandangan yang keluar pasti akan kotor. Tapi ketika kita memakai pandangan kita menggunakan hati yang bersih, otomatis pandangan kita terhadap orang tersebut pasti juga akan bersih Kak. Gitu. Pandangan dipengaruhi oleh pikiran Kak. Bagaimana mengontrol pikiran itu sendiri? Cara mengontrol pikiran sendiri Kak, kita sering-sering mengevaluasi diri kita. Apakah kita, kalau kita seperti itu, apakah memang benar seperti itu atau tidak? Kita harus merujuk kepada evaluasi diri Kak. Mengevaluasi diri ya. Cara untuk mengontrol pikiran juga. Tapi kalau dilihat secara fakta, apakah memang bukber sekarang itu sudah melenceng dari arti yang sebenarnya?
Kalau persoalan Kalau kita lihat di sosmed, karena banyak sekali itu sosmed sekarang yang bertebaran di TikTok, di Instagram, yang bukber, pamer-pamer inilah, itulah. Bahkan ada yang kayak TikTokan dan lain-lain, tembak-tembak. Kita hafal di jogetnya itu tembak-tembak. Oh iya. Oh, tenda pernah. Harus dicoba kayaknya deh. Nah, banyak yang seperti itu sekarang. Apakah sebenarnya bukber itu sekarang sudah melenceng arti yang sebenarnya? Kalau persoalan itu Kak, itu kembali lagi kepada diri masing-masing. Bagaimana eksistensi dari bukber itu sendiri. Kan yang menjadi titik pokok atau tujuan utama dari bukber itu untuk menjalin silaturahmi. Ketika ada sesuatu perbuatan yang di luar dari itu, mungkin itu dari pengaruh diri masing-masing. Kan kaitannya situ, kita mau bukber, kita mau silaturahmi, kita mau makan bersama, tetapi memangnya terkadang kita lihat Kak, ketika selesai bukber langsung tiktokan, joget-joget. Itu. Mungkin itu yang bisa keluar dari ranah bukber itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau joget-joget itu konotasinya negatif atau bagaimana? Atau cuman positif karena sekadar hiburan atau bagaimana sebenarnya? Kalau saya melihat Kak, tergantung dari orangnya. Biasa orang mengatakan sisi negatifnya karena dia tidak menjaga santun tubuhnya. Tapi ada orang mengatakan, ini hanya sebagai hiburan saja. Jadi mungkin bisa lagi kembalikan kepada pandangan orang masing-masing. Saya tidak bisa menjudge apakah TikTok itu ketika digunakan salah atau tidak. Saya tidak bisa menjudge seperti itu Kak. Tim-tim netral deh. Iya, tim-tim netral saja. Tapi kalau di bukber itu kan biasanya kita rame sampai puluhan orang mungkin. Kalau kemudian misalnya ada teman-teman yang flexing di kita, membandingkan pencapaian tak dengan pencapaiannya, apa sebenarnya yang bagus respon tak begitu supaya kita tidak terpengaruh? Kan untuk ada seorang yang membanding-bandingkan dengan kita Kak, dia pencapaiannya dia sukses, kita tidak. Ada dua hal yang muncul ketika ada perkataan seperti itu Kak. Yang pertama, ada orang yang bisa berpikir negatif dan ada orang yang berpikir positif. Pertama, orang yang berpikir negatif itu pasti akan ada rasa rendah diri atau minder. Kenapa teman saya berbicara seperti itu pada saat kita kumpul? Kenapa dia menjelek-jelekan saya? Dia lebih sukses daripada saya. Kemudian mungkin akan muncul lagi rasa kecemburuan Kak, rasa kecemburuan sosial. Kenapa dia bisa seperti itu, saya tidak bisa. Bahkan itu saja bisa menjadi penyebab Kak, terjadinya putus silaturahmi ketika ada hal seperti itu, atau flexing yang dimana memperlihatkan pencapaiannya dibanding pencapaian teman yang lain. Membandingkan Kak. Kemudian ada juga Kak sisi positifnya ketika kita melihat flexing tersebut. Sisi positif ada juga Kak. Apa itu? Ketika kita melihat dari sudut pandang positif flexing ini bisa menjadi ajang motivasi diri kita. Kenapa teman saya bisa, kenapa saya tidak? Nah, kita sama-sama manusia saja, sama-sama makan nasi. Itu juga bisa menjadi sharing-sharing. Kita bisa bertanya kepada teman kita, kenapa bisa sukses, apa tipsnya atau apa triknya. Itulah menjadi sisi positif dari flexing Kak di situ. Jadi tergantung dari kita deh. Gitu ya. Flexing itu kalau dipandang buruk bisa menjadi pemecah belah tali silaturahmi. Kalau dipandang positif itu bisa menjadi motivasi seperti itu. Jadi sering kita termotivasi dengan teman-teman yang flexing seperti itu. Saya jadikan ada motivasi itu Kak. Kenapa dia bisa, saya tidak. Itu selama itu saya juga pernah melihat bahwasanya kenapa orang ini bisa jadi ketua. Kemarin-kemarin. Saya pertama sebelum menjadi ketua, saya ini tidak terlalu organisasi Kak. Dan ketika saya melihat, wah enak jadi ketua kapan ini, bagus, bisa memimpin orang-orang tuh, dan sembarang orang jadi ketua Kak. Jadi saya bagaimana kalau ini dijadikan ajang motivasi untuk membangkitkan diri, meningkatkan kualitas Kak. Jadi itulah memang flexing itu kalau kita tarik dari sudut pandang positif, pasti juga hasilnya akan positif Kak. Ya. Kita sudah ini ya, maksudnya kita saya akan mempertanyakan beberapa, satu mungkin saja deh, komen-komen netizen masih berkaitan dengan bukber. Bukber ini kan ya tadi sudah dibahas, kita kumpul-kumpul dengan teman-teman, menikmati menu takjil atau menu berbuka puasa, entah itu di restoran, di hotel, warung makan, atau mungkin di masjid ya. Tapi karena terlalu menikmati hidangan bukber itu, kadangkala banyak sekali kasus yang terjadi di sosmed juga. Bahkan ini juga
selalu menjadi pembahasan yang selalu dibahas netizen di kolom komentar baik di Instagram maupun TikTok. Banyak di antara mereka yang bukber outfitnya sudah bagus, pakai abaya mungkin, pakai apalagi tuh jubah yang laki-lakinya. Tapi mereka lupa kalau ternyata setelah bukber ada sholat maghrib. Nah itu bagaimana sebenarnya? Ini mungkin kalau ada teman-teman yang rajin beribadah, ini bisa jadi culture shock. Culture shock bisa jadi culture shock untuk mereka karena pasti kaget ya. Nah itu sebenarnya bagaimana respon sendiri, misal kita mungkin beribadah tapi ternyata teman-teman itu asik dengan bukbernya, terlena dengan bukbernya. Apa kita ajak atau bagaimana? Karena biasa juga tuh ada orang kok diajak tuh kayak anu kayak, dede kamu deh karena soalim deh atau apakah begitu, pasti ada respon seperti itu. Seperti sebagai teman seperti apa harusnya yang kita lakukan? Ya baik Kak, kalau kita mau merujuk kepada amar ma'ruf nahi munkar Kak, memang dituntut untuk mengajak. Tapi tidak ada paksaan di situ Kak. Kalau kita kan bukber memang enak sekali Kak. Kalau sudah sama-sama teman-teman ini kumpul sampai lupa sudah azan, sudah masuk isya atau apa segala macam, walaupun kita mau ajak dia ataupun dia menolak, itu hak dia. Tapi setidaknya kita sudah mengajak Kak, sebagai amar ma'ruf nahi munkar kita juga. Tetapi ketika dia menolak, kita tidak boleh memaksa Kak, karena itu memang hak pribadi seseorang. Tapi setidaknya kita harus mengajak ketika memang untuk berbuat kebaikan. Jadi tidak boleh langsung diseret. Tidak boleh seret Kak. Oke, seperti itu ya. Tapi pernah tidak kejadian seperti itu? Kan sudah 3 kali bikin bukber. Pernah kejadian seperti itu? Yang mengajak Kak? Nah, maksudnya pernah kejadian seperti itu, ada teman-teman yang tidak? Kalau ada beberapa Kak hal ya, teman-teman tidak mau ikut seperti itu. Kita ajak dia atau ikuti juga seperti mereka? Kalau saya biasa juga ngikut, biasa juga mengajak ya. Ngikut kita tidak sholat maghrib? Bukan Kak. Maksudku kita ajak mereka, ngikut dengan mereka. Betul Kak. Diajak gitu? Diajak juga, biasa juga mengajak. Kalau sebenarnya kayak ajakan-ajakan seperti itu idealnya berapa kali dipanggil teman Kak? Supaya tidak risih sih. Kalau persoalan mengajak gitu Kak, paling maksimal itu 3 kali Kak. Kalau mau dipanggil seseorang, kalau 3 kali tidak mau Mia, serahkan saja kepada yang di atas. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul Kak. Oke. Mungkin ada berkaitan dengan tema kita hari ini, bukber or flexing, ada mungkin closing statement yang disampaikan dengan teman-teman? Oh iya. Baik, sebagai closing statement itu Kak, saya di sini berbicara bukan berarti saya yang paling benar Kak. Dari hal-hal yang saya bicarakan bukan berarti saya sudah bebas dari dosa-dosa yang saya katakan tadi. Kemudian ada pepatah yang mengatakan bahwasanya telinga saya lebih dekat dari mulut saya dibanding telinga orang lain. Jadi bahwasanya apa yang saya sampaikan itu adalah nasihat untuk saya sendiri Kak. Jadi jangan dijadikan aja bahwasanya saya yang paling benar untuk menyampaikan segala sesuatu. Bukan yang paling benar, tapi nasihat itu kembali ke diri sendiri. Betul Kak, betul. Seperti itu. Ya teman-teman, karena banyak sekali milalat kurasa. Maka untuk talk show kali ini sekaligus episode penutup sudah berakhir teman-teman. Terima kasih untuk antusiasnya dan jangan lupa untuk menonton kembali seluruh program Syiar Al-Audi TV, terutama program spesial edisi Ramadan Si Cerahan dari episode 1 sampai dengan episode ketiga bisa ditonton di YouTube Syiar Al-Audi TV. Nah, sebelum kita tutup teman-teman, kami sekali lagi sampaikan jangan lupa untuk memfollow seluruh akun sosial media Syiar Al-Audi TV dari TikTok maupun Instagram. Begitupun jangan lupa subscribe YouTube Syiar Al-Audi TV dan like, komen, serta share konten-konten kami di seluruh sosial media kalian sebagai support untuk kami supaya kami semangat untuk memberikan konten yang edukatif kepada kalian. Dan tentunya Syiar Al-Audi TV akan menggelar open recruitment. Teman-teman jangan lupa untuk mendaftarkan diri nanti kalau sudah oprek. Pantau terus sosial media kami di akun Syiar Al-Audi TV tentunya. Ya, saya Rizky, host Si Cerahan, Sisi Cerah Ramadan kali ini, dan juga narasumber kita Muhammad Zulkifli. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Haji Abdul Rashid Masri, MPD, MSI, MM, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan berkah buat kita semua. Semoga bulan Ramadan ini memberikan kesejukan hati, memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Mari jadikan bulan suci Ramadan ini adalah bulan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberi hidup yang lebih berkah. Taqabbalallahu minni wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Dekan 1 Bidang Bidan Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Dr. Siti Aisyah BM, MSOFI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa secara maksimal, begitupun dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan tentunya kita senantiasa berharap semoga di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga pada bulan suci Ramadan ini kita semua mampu memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah atas segala ibadah yang kita laksanakan di bulan yang penuh kesucian ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Syamsuddin AB, SAG, MPD, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selamat melaksanakan bulan Ramadan. Semoga bulan yang penuh berkah ini membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kesempurnaan dalam menjalankan ibadah puasa serta amalan-amalan yang mulia. Mari kita manfaatkan setiap momen dalam bulan suci ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati dan jiwa, serta meningkatkan kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Semoga Ramadan kali ini memberikan kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan, mendapatkan ridha-Nya, merasakan kebahagiaan sejati. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara muslim di seluruh dunia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberi hidup yang berkah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir dan batin.